mengolah kreativitas. Saatnya program acara Manema Show bercerita di sini bersama presenter Kakak Frankie Wohel. Pro 2 FM RRI Merauke mengudara dengan FM 96.8 MHz. Telepon 09713258556. SMS dan WhatsApp 082198971968. Facebook, Instagram dan Twitter RRI Pro 2 Merauke. Mobile application RRI Playgo. Suara aktivitas Pro 2 RRI. Pro 2 RRI Pro 2 RRI. Manema Show bercerita di sini. Oke, selamat pagi sahabat Manemna di mana saja berada. Senang sekali kita jumpa lagi di Manemna Show bercerita di sini bersama saya Kakak Frankie Wohel, masih setia menjadi presenter untuk program acara talk show radio kita. Senang sekali untuk kali ini saya sedang mengajak teman saya, teman baru saya juga sih. Kebetulan dia sudah capek di udara untuk saat ini. Kita lagi ngajak dia untuk turun ke darat dulu. Iya. Karena kita sama-sama pekerja di dunia udara juga ya. Nah, kalau kita di sekali di udara tetap di udara RRI, tapi teman saya ini justru dia melalang buana di udara. Nah, kalau berbicara tentang udara, pasti mereka yang berhubungan dengan dunia penerbangan. Siapa lagi? Ini dia narasumber saya, bintang tamu saya, pilot muda asal Merauke, ada Vanessa Chelsea Cahyadi. Selamat pagi. Pagi Kak. Apa kabar nih? Baik Kak. Baik ya, ini senang sekali nih, pilot muda asal Merauke. Ya. Sejak kapan menjadi seorang pilot? 2 tahun yang lalu semenjak habis lulus SMA. Habis lulus SMA ya, baik. Nah ini kita sedikit ngulik ya tentang bagaimana, panggilnya Vanessa ya? Vanessa. Oke, Vanessa akhirnya menjadi seorang pilot perempuan. Iya. Dan saat itu harus memilih saya mau jadi pilot atau memang saat itu bingung mau sekolah apa ya. Oh, iya. Nah, artinya kan seperti itu di saat tamat dulu. Tamatnya di tahun berapa, kemudian kenapa saat itu harus memilih menjadi seorang pilot? 2019. 2019 itu tamat dari SMA. SMA. Di SMA 1. sama satu Merauke. Iya. Nah, bisa diceritain dong sampai bisa akhirnya memilih untuk sekolah pilot. Emang sih dari dulu udah cita-cita jadi pilot. Dulu waktu dari SMP kalau nggak jadi pilot, saya mau jadi tentara. Oh? Mau jadi tentara. Kuat gitu ya, kayak Iya, gitu kuat. ya. Tapi Hmm. mungkin dulu tuh lihat pilot cewek di TV kayak kagum gitu. Oh gitu. Oh, cewek juga bisa bawa pesawat. Oke. Akhirnya sampai SMA Mm-mm. pengen jadi pilot. Emang. Pengen jadi pilot. Iya. Berarti saat dulu tamat SMA 2019 langsung cari sekolah pilot di mana? Iya. Atau emang saat itu sharing dulu sama mama sama papa gitu kalau emang pengen sekolah pilot gitu? Iya, pertama saya sharing dulu sama orang tua Kak. Sama sharing. Terus gimana? Orang tua responnya gimana? Pertama sih takut, Takut? nggak dikasih. Nggak dikasih? Iya. Apa? Mama atau papa? Dua-duanya. Oke. Bilangnya gimana mama sama papa? Disuruh cari kuliah yang lain. Contohnya apa rekomendasi mereka saat itu? Kayak ambil bisnis di salah satu universitas di Jakarta kayak Oke, gitu. baik. Secara lanjutin usaha mama papa ya. Ya, seperti begitu. Biasa saudara, orang Cina. Baik, nah tapi kan tidak salah ya kalau saya mengatakan Vanessa adalah pemuda atau anak muda dari Merauke yang menjadi pilot gitu dibandingkan saya menyebutkan orang Tionghoa gitu. Iya, iya. Kenapa? Seperti apa? Kenapa bisa lebih senang dikatakan anak Merauke bukan mungkin anak Cina gitu di Merauke atau gimana Iya, menurut? soalnya kan saya dari lahir udah di Merauke. Jadi Oke. siapapun tanya, saya orang Merauke saya jawab. Serius? Serius. Jadi biar sekolah di sana kalau orang nanya dari mana kamu bilang dari Papua Merauke. Dari Papua, dari Merauke. Apa respon mereka teman-teman Kaget. kuliah? Ya paling lo kok dari Papua putih gitu. Itu baru saya bilang saya orang tua Cina tapi emang dari lahir di Merauke. Oke. Dari kecil. Berarti darah daging lebih ke Papua banget ya? Iya ada. Oh, Pasti. Pasti ya. Oke. Nah, bisa diceritain dulu tesnya tuh gimana sampai akhirnya bisa masuk di sekolah pilot di mana? Saya sekolah pilot di Deraya Flying School di Jakarta. Oke. Nah, itu gimana tuh prosesnya sampai ikut tes kan artinya kan saya pengen jadi pilot. Berarti Iya. kan harus mengikuti tahap-tahapnya. Apakah saat itu ada kesulitan atau memang gigih banget untuk
Vanes ikut sih? Iya, pertama kan daftar dulu di kantor Deraya di Jakarta. Setelah itu ada tes bahasa Inggris. Kita disuruh tes di salah satu kantor, tapi beda perusahaan. Nah, di situ dikasih skor. Dalam skor tertentu, kalau hasilnya udah keluar, kalau kita belum mencapai, itu berarti kita belum, bahasa Inggrisnya belum lolos gitu. Oke, baik. Kalau gitu apa saja yang dites saat itu, kemudian butuh waktu berapa lama sampai memang dinyatakan kamu sekolah pilot dulu gitu? Ini biar ada gambaran juga kan, siapa tahu anak Papua yang mau ikut juga bisa kan, gitu kan? Nah, gimana? Paling tesnya dikasih waktu sebulan. Itu udah masuk tes Inggris, tes kesehatan, tes akademi, tes lain-lain pokoknya. Lain-lain ya, baik. Bagaimana persiapan Vanes saat itu sampai, artinya kan namanya tes kan bisa aja nggak lolos kan? Tapi gimana persiapan kamu? Saya harus lolos gitu? Iya, saya percaya diri aja sih. Oh gitu. Ya belajar sebelum itu. Oke, yang dipersiapkan apa? Kayak mau tes bahasa Inggris, saya sebelum itu private bahasa Inggris. Oke, tapi emang sekolah pinter bahasa Inggris? Enggak juga. Enggak juga ya? Tapi sekarang udah mahir ya? Enggak juga sih kayak. Tapi bahasa Inggrisnya pilot kan beda ya dengan bahasa Inggris? Iya, beda. Beda ya? Oke, setelah itu harus belajar bahasa Inggris ya, kursus bahasa Inggris, terus apa lagi tuh? Terus tes kayak matematika, itu ada di sekolah. Oh ada? Ada. Oke, psikolog, psikis gitu atau apa gitu? Itu ada juga Kak. Ada juga? Ya, itu malahan di tempat tentara. Oke. Kita dicek. Baik, itu semuanya ini ya, indoor dan outdoor ya. Interview juga ada. Interview ada. Dari semua jenis tes itu mana yang paling berkesan atau yang paling gila ini susah sekali nih untuk saya ikut ini? Iya, ada tes namanya aptitude. Itu apa? Aptitude. Aptitude. Iya. Apa tuh aptitude? Itu kita tes di dalam simulator. Tes bakat terbang namanya. Di dalam simulator. Iya, simulator. Berarti udah kayak di dalam pesawat. Dalam pesawat. Itu apa tuh yang dilakukan di dalam itu? Itu disuruh turning, disuruh belok, berapa derajat. Oh, Dia gitu. mau lihat skill kita kayaknya. Padahal itu masih tes. Iya, masih tes. Cuma mau lihat skill. Bakat terbangnya ada apa enggak? Oh, kayak bakat lahiriah atau bakat buatan yang bisa dia yakinkan gitu ya. Bisa saat itu ya? Bisa. Oke, nah proses waktu itu 2019 bulan berapa tuh tesnya? Masih ingat nggak? Kira-kira awal bulan. Awal tahun 2019 2019. ya. Oke, 1 bulan ya tes ya. 1 bulan. Setelah dinyatakan lolos itu gimana saat itu perasaan kamu atau memang tesnya tuh diumumkan dalam bentuk tertulis atau dihubungi atau seperti apa? Dia email sih Kak. Oh di email. Itu udah balik sini? Sudah di Merauke. Udah balik Merauke. Tapi sempat kepikiran nggak atau aduh ini lolos nggak? Menunggu nanti. Cemas juga. Cemas. Iya. Oke, terus saat di email itu pasti ini scroll terus ya, handphone atau emailnya. Ini ada masuk nggak gitu ya? Iya. Oke, dan akhirnya di email Vanessa Chelsea Chedin dinyatakan lulus. ada berapa saat itu yang lolos? Di angkatan kamu itu namanya apa, angkatan atau Angkatan, batch sebutnya. batch ya? Iya. Angkatan dan statusnya mahasiswa. Iya. Oke, banyak. Sekitar 10 orang ada. Oh, 10 orang. dikit itu kalau 10 orang ya? Di sekolah pilot sekarang paling tinggi ya 10 orang udah banyak Kak. Oh, oke, baik. Saat itu dari daerah mana saja, Vanes? Papua ada nggak? Papua ada. Merauke kamu? Merauke saya, Timika ada. Orang Papua asli ada. Orang Papua yang memang asli sana ya, keriting hitam gitu ya. Iya. Dari daerah lain juga ada ya. Ada. Oke. Nah, akhirnya mulailah menjadi seorang mahasiswa kan di awal 2019 ya. Iya. Di sekolah apa tadi namanya? Deraya Flying School. Oke. Bagaimana awal masuk kuliah dulu di situ? Pertama kita belum terbang dulu, belum praktek. Ya, kita masih di ground, artinya kita di kelas, kita masih belajar. Sistem pesawat, mesin pesawat, masih Teori dulu ya. teori. Ya, tapi teorinya kan semua pakai bahasa Inggris. Serius? Bukunya semua. Bahasa Inggris. Ada penyesuaian ya? Seperti apa? Ya mungkin 1 minggu pertama ya. Setelah itu udah gampang. Sempet pusing nggak? Pertama lihat bukunya pusing, soalnya kan bahasa Inggrisnya bahasa penerbangan, bukan bahasa Inggris kita speak, Bukan ya. Dan saat itu nggak rasa stres gitu, aduh saya kayaknya nggak kuat atau apa, pesimis dan gimana nggak ya? Nggak pernah sih kok. Nggak pernah ya. Oke, saking memang itu cita-cita sekali ya. Iya. Baik. Saat mulai mengikuti kan, pasti kan ada sesi perkenalan nih. Vanessa dari Papua, dari Merauke. Gimana saat itu bisa diceritakan? Pasti ada cerita unik atau menarik nih. Ketemu teman-teman atau dosen ya atau pengajar ya? Instruktur. Instruktur ya. Itu gimana saat itu? Instrukturnya tanya pas saya maju dari mana.
Kiranya dari Surabaya. Oke. Saya bilang saya dari Merauke, Papua. Pada kaget. Pada kaget ya. Gila itu kalau kalau instrukturnya lagi bawa pesawat, rem mendadak tuh pesawatnya di udara ya. Saking kaget nih. Rem cakram gitu ya. Oke. Ya, sebelum kita break, saya penasaran sekali. Vanessa kan tadi sempat bilang pengen banget itu jadi kalau nggak tentara wanita ya, kowat lah atau sejenisnya. Kemudian menjadi pilot. Itu kan sebenarnya kan jarang wanita seperti itu, hanya wanita yang mungkin kita katakan tomboy gitu kan. Apa emang kesehariannya suka gimana sih sampai kepingin kayak gitu tuh? Kepingin jadi pilot. Ya saya orangnya kayak suka suatu tantangan gitu loh. Oke, yang jiwa ekstrim. pemberani gitu ya. Iya. Oke. Jadi kalau mau jadi pilot ya sudah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa aja. Oke, baik. Perjalanan berapa tahun sampai akhirnya bisa mendapatkan gelar pilot gitu? 2 tahun 2 bulan. 2 tahun 2 bulan. Berarti kapan tuh mulai selesainya? Selesainya baru sih bulan kemarin. Bulan. 2 bulan yang kemarin. 2 bulan yang kemarin. Berarti ini masih pilot muda banget ya. Oke, jadi orang bilang belum expire ya untuk kita undang ya, ya untuk ada di sini. Nah, menjadi seorang pilot saat itu pastinya kan dikatakan lulus, ya kan? Ada mata pelajaran, ada teknik membawa dan sebagainya. Pasti ada suka duka, ada ketegangan juga kan, membawa pesawat dan sebagainya. Kita jeda lagu dulu ya, Vanes. Nanti bisa Vanes ceritain seperti apa pengalaman saat kuliah sampai akhirnya bisa membawa pesawat. Jangan kemana-mana, sahabat Manemna, tetap di Manemna Show bercerita di sini bersama Vanessa, pilot muda asal Merauke. Aku bagaikan pesawat terbang, selalu mendarat di mana saja, hingga ku tersesat, hilang tujuan. Beruntung ada kamu, beruntung ada kamu. Hey kau, menggariskan petaku dari bintang ke bintang dan menuntunku pulang. Hey kau, hati ini milikmu, lama sudah ku lelah hidup perjalanan. Pada akhirnya di suatu pagi aku nikahi pujaan hati. Aku pun tak siap untuk terbang lagi bersama kamu, bersama kamu. Hey kau, menggariskan petaku dari bintang ke bintang dan menuntunku pulang. Hey kau, hati ini milikmu, lama sudah ku lelah hidup perjalanan.
Manemna Show bercerita di sini. Ya, masih di Manemna Show bercerita di sini bersama pilot muda asal Merauke, Vanessa Cahyadi. Iya, terima kasih. Ini sambil break tadi kita minum kopi apa nih namanya ini? Kopi Janji Manis ya. Oke, ini ada di samping toko Wilfan sih teman-teman. Kebetulan beliau yang punya ownernya, jadi kita bisa icip-icip sambil siaran di Manemna Show. Ya, Vanessa, ini menarik sekali saat mulai masuk di bangku kuliah ya atau sekolah menjadi pilot. Bisa diceritakan itu mata kuliahnya tuh ada mata kuliah apa saja? Itu seperti sistem navigasi, terus instrumen pesawat. Instrumen pesawatnya apa nih? Instrumen kayak VOR, kayak instrumen di pesawat gunanya untuk apa aja. Oke, baik. Ada apa lagi? Terus ada banyak sih Kak. Banyak ya? Iya, untuk apa pesawatnya sendiri. Oke, sempat dikasih tahu kenapa pesawat bisa terbang dan sebagainya gitu kan? Ya itu sih pasti lebih paham. Pasti ya. Oke, kan nggak mungkin kita bahas ya kenapa pesawat bisa terbang. Oke, dari semua mata kuliah, ini mata kuliah ya namanya ya, mata kuliah gitu, mana yang menurut Vanessa ini adalah mata kuliah yang susah gitu, atau memang ini adalah mata pelajaran yang bisa menentukan saya layak menjadi seorang pilot gitu? Yang susah sih navigation flight plan. Oke, itu seperti apa? Terus hitungan dari kayak kita, ini kan masih pesawat kecil, pasti hitungnya manual semua kan? Oh, memang di sekolahnya kampus ini untuk pesawat kecil, lulusan pilot pesawat kecil ya? Iya. Baik. Jadi hitung manual, jadi jarak antara kota A dengan kota B kan harus estimasinya, harus fuelnya dihitung. Banyak yang. Contohnya kayak kita mau ke Jayapura. Jayapura deh. Jayapura tuh berapa kilo tuh kira-kira tuh? Itu kan sejam kan? Sejam lah kalau pesawat gede ya. Gede. Kalau pesawat kecil harus hitung CP-nya, supaya kalau di tengah-tengah ada apa-apa kita masih bisa balik. Itu gimana tuh hitungannya, contoh estimasi? Itu ada rumusnya semua. Rumusnya. Iya. Kalau gambaran dasarnya ya apa dengan apa hitungan jarak waktu atau apa gitu? Iya, hitungan jarak sama waktu. Baik. Itu yang paling ini ya, paling sulit ya. Iya. Paling sulit. Bagaimana cara Vanessa untuk memotivasi diri bahwa saya harus mengerti, saya harus mampu gitu kan? Artinya kan bukan berarti kita mengatakan kita lemah, tapi kita harus paham karena kan menyangkut membawa nyawa manusia melalui pekerjaan kita. Ini gimana Vanessa? Ya, itu kan untuk orang awam yang baru masuk pilot pasti susah. Tapi kalau tiap hari dibelajarin, dipraktek terus pasti bisa. Lama-lama terbiasa. Ya. Jadi sebelum terbang, kalau terbang ke Pangkal Pinang harus buat itu dulu kayak gitu. Itu wajib. Berarti apa yang harus dilakukan pilot sebelum dia menerbangkan pesawat atau dia ini? Kalau di sekolah saya sebelum cross country harus membuat navlog. Sebelum apa tadi? Harus cross country. Sebelum cross country itu artinya kayak Merauke Jayapura. Oke, rute gitu ya. Rutenya. Baik. Harus membuat navlog. Navlog itu apa aja di dalam navlog? Hitungan angin, hitungan fuel. Oke. Itu dilakukan kapan tuh? Hitungan angin. Contoh kan angin kan sering berubah. Apa memang dengan BMKG atau BMKG Kak? BMKG. Saat itu juga sebelum keberangkatan kira-kira? Biasa kita buat malam sih. Oh, malam. Jadi prediksi besok gimana? Prediksi besok. Pengaruhnya apa? Masalah angin, kemudian apa tadi? Awan dan itu pengaruhnya ke situ banyak. Ya. Baik, memang itu hal yang sangat berhati-hati ya. Tidak sempat takut gitu bahwa punya tanggung jawab besar nih. Ini masalahnya bukan resikonya kita secara pribadi ya, tetapi ada beberapa orang yang nyawanya dititipin sama ibu pilot gitu kan. Itu gimana saat itu, saat belajar? Sempat terbayang nggak, waduh saya kalau bawa pesawat tanggung jawabnya kan kayak gini? Iya, kalau dari sekolah kan harus disiplin, harus dibuat terus Kak. Nah gitu ya. Iya. Tidak setengah militer sekolahnya? Setengah militer juga sih. Contohnya gimana setengah militer? Kayak keras gitu Kak. Ala-ala Taruna gitu tidak? Taruna gitu tidak? Ya enggak separah gitu. Enggak separah itu ya, tetapi memang disiplin ya. Disiplin. Iya, soalnya kan kan lucu kan kalau pesawatnya delay karena pilotnya telat bangun gitu kan. Oke. Nah, tantangannya apa saja nih selama mengikuti kuliah sampai ke praktek membawa pesawat? Tantangannya banyak Kak, banyak banget. Banyak banget. Yang paling traumatik, yang paling diingat? Yang diingat ada dua nih. Oh, ada dua. Ya. Apa nih? Yang pertama kalau pertama training bawa pesawat itu ada dalam namanya 12 jam. 12 jam. Ya, jadi kita ditantang untuk bisa solo. Oke, membawa pesawat sendiri. 12 jam. 12 jam. Selama 12 jam itu kalau kita lebih dari 12 jam kita bisa jadi DO.
dikeluarin dari sekolah. Lebih dari 12 jam. Iya. Kalau kurang dari 12 jam? Kalau kurang dari 12 jam kan ada perhitungannya Kak, harus Oke. maksimalnya 12 jam. Berapa lama? Maksudnya itu berapa hari atau? Oh, dalam 12 hari gitu. Oh, dalam 12 hari. Iya, kalau Berarti nggak ada gangguan. kalau nggak ada gangguan, berarti setiap hari wajib untuk bawa 1 jam Iya, 1 pesawatnya. Wajib. Oke, itu gimana tuh tantangannya tuh? Iya, jadi kan kita masih awam, Mm-mm. baru pertama kali bawa pesawat. Mm-mm. Jadi kita tuh harus skillnya harus cepat gitu. Hmm. Kalau kita kayak grogi, kita takut di atas, itu pasti lama nanti. Lama. Lama. Dan itu Vanessa bisa lewati selama 12 hari. Bisa. Dan lolos. Lolos. Ada yang tidak lolos saat itu. Bukan tidak lolos sih Kak, tapi diperpanjang. Diperpanjang. Jam. Iya. Oke, dikasih kelonggaran gitu ya. Iya, benar. Pertama kali bawa pesawat, gimana rasanya? Solo nih. Wah, senang banget Kak. Oh, Bisa bukannya solo. gugup? Enggak. Karena sebelumnya sudah ada instruktur yang dampingi Iya, dulu ya. iya, benar. Oke, nanti kita cerita tentang instruktur. Tapi bagaimana? Pertama kali bawa pesawat, kamu apa nggak pikir, waduh saya melayang-melayang dan sebagainya, dan gimana mau mendarat gitu? Iya Kak, itu pasti ada sih sedikit groginya. Sedikit. Apalagi waktu mau mendarat kan. Heeh. Terus anginnya kalau kencang, kan pengaruh sama pesawat kecil biasanya. Oh gitu. Jadi gimana? Excitednya tuh gimana? Wah, senang banget pokoknya. Seneng banget. Iya. Pasti foto-foto, video atau apa? Pasti. Nggak dilarang gitu ya, sama Dilarang instruktur sih, ya? Dilarang. Dilarang tapi diem-diem ya. Iya, iya. Oke, kapan lagi gitu ya? Oke, pernah nggak dalam 12 jam bawa pesawat, artinya 12 jam di hari yang berbeda-berbeda ya? Iya. Ada yang mungkin menegangkan, entahlah mungkin kesalahan teknis atau mungkin tidak siap, angin yang kencang saat itu, Iya, cuaca buruk. Itu kapan tuh? Cuaca buruk pasti ada aja. Itu penerbangan yang keberapa tuh? Jam Itu oh, tengah-tengah. nggak tahu tengah-tengah apa. Tengah-tengah. Itu gimana untuk kamu mengantisipasinya biar tetap Iya, tenang? kan ada instrukturnya di samping. Kita diajarin nanti kalau ada angin, Mm-mm. nanti gini caranya. Pasti diajarin semua. Oh, jadi 12 jam itu instruktur masih dampingi. Masih dampingi. Tapi kamu tetap membawa sendiri. Jadi Iya, kita instruktur membawa. tuh bagaikan penumpang gitu ya? Iya. Benar. Oke, baik. Ada rasa bangga? Ada. Aish. Setelah solo ya. Setelah solo 12 jam itu. Oke, setelah mengikuti tahap 12 jam itu semester yang keberapa atau tahun yang keberapa tuh? Itu Itu udah praktek kan berarti? udah praktek sih Kak. Udah terakhir-terakhir ya? Iya. Paling 2019. 2019 ya? 2020 kali? 2020. Ya, ini 2021 ya? Iya. Iya, benar. Oke, berarti saat membawa pesawat 12 jam selesai, apa tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya ada namanya CPL. Izin, itu kayak surat Itu izin. CPL Commercial Pilot License. Oke, apa tuh fungsinya? Itu kita bisa menerbangkan pesawat pada malam hari, Mm-mm. pada cuaca yang agak jelek bisa. Itu dipraktekkan lagi. Itu ya dipraktekkan harus Kak. Oke, baik. Penerbangan malam juga ada gitu ya? Ada. Ada. Beda bawa pesawat malam sama siang? Visualnya yang beda aja. Visualnya. Iya, visualisasi. Berarti rambu-rambu ya yang harus Iya, diperhatikan. benar. Ada nggak rambu-rambu yang bisa kita tahu yang mungkin selama ini kita nggak tahu? Oh, lampu ini artinya ini, lampu ini gitu. Itu gimana kalau mau mendarat malam? Kayak di runway nanti kalau runway. mendarat malam lihat lampu warna amber kayak kuning-kuning. Yes. Ya itu lampu untuk mengarah kita pada center line, Oke. tengah-tengah pesawat. Tengah-tengah pesawat dia harus ada roda tengahnya pesawat Iya. di lampu itu. Benar. Oke. Pengukurannya berdasarkan apa tuh? Fisika kan kayaknya. Iya nih. kayaknya. Tapi sudah menggunakan sistem ya. Udah. Jadi oke, pernah salah gitu? Oh nggak pernah. Ya. Nggak pernah ya. Oke. Nah, pertama kali di luar sebelum 12 jam kan berarti ada didampingi dulu ya sama Iya. instruktur ya. Itu instrukturnya yang duduk di Kanan. kanan. Sabar. Kamunya pilotnya di sebenarnya kanan atau kiri sih? Saya kiri. Pilotnya di kiri. Kiri. Tapi saat yang pertama sekali Kanan. kamunya di Saya tetap di kiri, instrukturnya di kanan. instruktur di kanan, berarti Iya. instrukturnya masih bawa nih. Masih. Bawa, kamu dampingi. Iya. Kamu yang jadi penumpang dulu nih. Iya. Ya kayak itu gimana saat diberikan praktek seperti itu, ada rasa takut nggak? Artinya kan gini, kita mungkin sudah terbiasa naik pesawat juga sih, melihat ketinggian dan sebagainya gitu kan. Berarti kan orang yang fobia ketinggian agak-agak takut nih kan. Iya. Nah, tapi gimana Vanis bisa melihat itu di kaca depan ruangan pilot gitu kan, dan melihat dari ketinggian gitu, itu gimana? Bisa diceritakan? Kalau untuk saya sendiri, saya kayak suka aja sama lihat view dari atas saya kayak tenang gitu. Oh gitu ya? Ya, jadi nggak masalah sih sebenarnya. Nggak untuk masalah. ketinggian. Baik. Fokus itu perlu sekali ya. Fokus perlu. Konsentrasi perlu. Iya. Stamina perlu ya. Perlu. Berarti kalau orang
pilot lah secara umum ya. Apalagi kan kita tahu kemarin juga ada kecelakaan dan sebagainya ya. Dan itu memang hal yang paling ditakuti, bukan hanya penumpang saja, tapi pilot pun juga demikian kan, nyawa sendiri, apalagi keluarga dan sebagainya. Sebenarnya pilot tuh harus ngapain sih? Contoh kalau dia mau membawa pesawat jam sekian, beberapa jam sebelumnya tuh masalah stamina atau fokusnya tuh apa? Ada istirahat larangan yang cukup sih Kak. yang cukup. Iya, istirahat cukup. Karena untuk fokus itu ya. Iya. Baik, itu akan dilakukan juga selama masa praktek gitu. Iya, pasti Kak dilakukan. Pasti ya. Baik. Nah, saat membawa pesawat ya, artinya membawa pesawat melihat dari ketinggian. Ada kan mungkin yang kita nggak pernah tahu di ruangan pilot itu kan, meskipun Vanes masih pesawat kecil, suatu saat kan pasti akan mengambil mungkin jurusan untuk pesawat yang Boeing dan sejenisnya. Apa yang ada di depan seorang pilot itu atau kopilot itu? Tombol-tombol pasti banyak. Tombol apa Iya. aja sih sebenarnya? Ada tombol lampu, Lampu apa aja tuh? lampu pesawat. Lampu pesawat ya, untuk sorot gitu, Iya, lampu kayak lampu ada mobil gitu masing-masing ya. bagiannya. Oke, terus Ada ada throttle namanya. throttle itu untuk Power pesawat. power pesawat. Iya. Power yang gunanya untuk apa tuh? Untuk yang propellernya putar itu loh. Baling-baling. Ya, Oke, kemudian ada mixer namanya. Itu untuk campuran fuel. oke, ini sebenarnya istilah-istilah yang sebenarnya kita harus Ya. hanya orang-orang yang sekolah pilot aja yang tahu nih ya. Tapi setidaknya kita punya gambaran ya. Iya. Ternyata bukan susah itu juga sih, tapi seperti itu untuk seorang pilot harus bekerja ya. Iya. Banyak sekali alat-alat dan sebagainya gitu. Pernah nggak diajarin misalnya kalau terjadi kecelakaan, gangguan ini, Oh, apa yang harus dilakukan? Contoh kasus apa yang pernah dikasih tahu diajarin? pasti diajarin semua, tapi itu sudah dalam bentuk prosedur. Prosedur. Oke, contoh pernah terjadi musibah atau apa yang diajarin dulu Musibah. Paling kalau kebakaran. di atas pesawat? Ya. Apa tindakan dilakukan oleh seorang pilot? Kalau kebakaran bukan, kalau kita panik kan langsung kunci. Jadi pesawat itu ada kunci, Kunci. nyalain mesinnya. Iya. Kayak mobil gitu kan. Yes. Tapi kalau kebakaran untuk orang awam pasti kuncinya yang ditarik. Kalau pilot bukan kayak gitu Kak. Terus? Ada namanya kayak powernya kita di idlein. Jadi kunci tetap on. Kuncinya on. Gunanya? Gunanya bukan kayak kita lepas, bukan langsung apinya mati sih enggak Kak. Enggak ya. Tapi dari powernya. Dari Ya, powernya. kita idlein. Oke. Dan itu akan membuat api seperti apa? Apinya padam sih Kak. Oh, padam. Kan ada apa extinguisher. Oke, itu ada kayak Fire X-nya. untuk matikan api gitu Iya. ya. Seperti air gitu atau apa gitu? Dia kayak Kak, penyemprotan. Penyemprotan gitu, ada Penyemprotan. kayak orang bilang gas untuk Iya. mematikan api gitu kan dan sebagainya ya. Berarti kepanikan juga diajarkan saat itu. Iya, tidak boleh panik sih Kak. Tidak boleh panik ya. Ada nggak diajarin untuk menenangkan penumpang? Biasa kan yang paling heboh ini kan penumpang kan gitu Iya. kan. Kalau penumpang sih Enggak ya, tapi lebih ke pembawaan pilotnya sendiri ya. Oke. Nah, tentu saja kan pilot itu kan ada beberapa etika-etika juga yang harus dia tunjukkan, baik attitude ya ataupun juga undang-undang atau aturan-aturan penerbangan lainnya secara umum lah. Kira-kira apa yang bisa Vanessa bagikan supaya kita tahu ternyata membawa pesawat harus seperti gini. Oh, kita penumpang harus ini. Oh, ternyata pilot tuh dia nggak boleh gini. Nah, gitu. Itu gimana tuh yang Vanessa tahu untuk pesawat? Kalau untuk pesawat, untuk penumpang ya, lebih ke penumpang ya. Kalau ada etika tentang matiin handphone, itu benar Kak. Oke. Iya. Iya ya. Oke. Pengaruhnya? Kalau sinyalnya kan bisa mengganggu itu komunikasi antara ATC sama pilot sebenarnya. Oke. Navigasi pesawat. Baik, apalagi kalau untuk pesawat yang besar Iya. sekali ya, itu sangat ini sekali ya. Tapi kalau ke pilotnya sendiri apa harus di aturan-aturan seperti apa? Ya, jadi setiap perusahaan company punya aturan sendiri Kak. Oke. Ya, jadi tinggal kita ikuti peraturan yang mana aja. Baik, kalau sistem kesehatan ada nggak? Contoh kan Ya, kalau pilot wajib 6 bulan sekali pasti harus cek kesehatan. itu apa aja yang dicek kesehatannya? Mata, gigi, Oh serius? ya paru-paru. Itu kalau giginya ompong gimana? Dipecat? Enggak. Enggak juga ya? Takutnya kan giginya nggak boleh ompong, setelah ompong dia dipecat gitu. Enggak juga ya? Tapi fisik apa yang dikonsumsi, doping apa itu nggak boleh? Enggak boleh. Ada tahu nggak aturannya atau pasalnya itu? Oh, ada sih Kak. Ada. CASR namanya. Itu apa tuh? Apa hukuman beratnya itu apa tuh? Bisa lisensinya ditarik bisa aja. Oh bisa?
Jadi pilot itu lisensinya bisa ditarik. Ya, kalau misalkan alkohol, memakai narkoba, itu pasti bisa. Itu pasti bisa, dan itu memang kayak tadi aturan ya. Iya, aturan. Perundang-undangan penerbangan yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pilot ya. Baik. Saat di udara itu biasa ngapain sih, Vanessa? Contoh penerbangan yang paling lama tuh kamu kemarin Paling lama praktek itu kemana? ke Pangkal Pinang. Itu dari Dari Palembang Palembang ke Pangkal Pinang. berapa jam? Cuma berapa ya? 40 menit. 40 menit. 40 menit ya Palembang. Oke. Berarti dari barat ke timur. Iya. Pangkal Pinang kan di atas Jawa kan? Iya. Utaranya Jawa Barat ya. 45 menit. 45. Itu ngapain pilot di atas? Apa memang dia harus melak gitu, jaga? Iya, Atau jaga. apa? Takut ada burung yang lewat. Iya, bisa jadi. Itu gimana? Kan pesawat kita belum dilengkapi sama autopilot, Oke. masih manual. Nah itu kehebatannya ya, bukan kekurangan. Kalau kakak Frankie bilang kehebatannya pilot di pesawat kecil itu dia malah lebih skillnya lebih Iya. teruji gitu ya, karena Bener. bukan otomatis gitu ya. Iya. Oke, jadi apa yang dilakukan tuh? Standby. Standby kalau ada awan. Oh gitu. Jadi kayak bawa mobil gitu, ada motor di depan Iya, belok dikit iya, gitu ya. iya, benar. Kayak gitu. Iya. Itu penerbangannya ketinggian berapa kaki tuh? 6.000. 6.000 kaki itu berapa meter ya? Ada hitungannya. Kayak 5.000-an meter kayaknya ya kan, pesawat kecil kan segitu ya. Itu gimana? Apa contoh apa yang pernah kamu lakukan selama membawa pesawat yang ke Pangkal Pinang kayak gitu? Paling menghindar dari awan. Kalau kena awan, Pasti masuk dalam awan kan kabut. Terus Kabut. pesawatnya goyang-goyang. yang lebih fatal juga bisa. Bisa karena turbulence. Turbulence itu ya. Pernah? Pernah. Nggak panik kamu? Enggak, kita lihat instrumennya doang enggak. Instrumennya di Iya, layar gitu di ya. layar. Kalau bisa terbaca ini masih turbulence yang aman gitu ya. Pesawatnya miring, kita benerin. Karena kalau udah masuk awan tuh kayak untuk visualisasi udah bingung. Ini pesawatnya miring apa gimana? Oh gitu. Berarti saat seperti apa pilot itu dia harus benar-benar jeli memperhatikan keadaan pesawatnya. Iya, kalau masuk Di dalam awan. awan. Kabut. Seberapa jahat sih awan itu? Wah, tergantung ya, Kak. Contoh awan kayak Kalau gimana? Awan-awan mau hujan gitu kan. Waduh, itu parah. itu doa tiada amin itu kayaknya tuh. Itu gimana tuh? Itu dalam awannya kan pasti hujan pasti dalam. Emang ada beda awan yang tebal putih dengan awan yang black, yang hitam? Iya. Ada awan yang udah di dalamnya udah hujan kayak gitu kan. Oke, kok saya kayak orang bego ya? Oke, tapi ini memang kan ilmu juga ya untuk kita ya. Iya. Oke, seperti apa saat masuk ke dalam awan? Ya, masuk ke dalam awan Saat ada itu situasi pesawat seperti apa tuh? situasi pesawat kan masih normal, Kak. Ya, kalau masuk kena turbulence pasti pesawat kecil kan miring. Ya, jadi ada katanya namanya trust your instrument. Artinya percaya instrumenmu di depan. Percaya ya, Percaya. itu menjadi patokan ya. Iya, patokan. Oke, dan itu bisa dilewati ya. Bisa. Oke, sempat was-was gitu? Pasti. Pasti ya. Oke. Memang harus tenang ya. Harus. Gimana sih kamu nguatin diri atau tetap tenang gitu? Apa yang ada dalam benakmu, dalam pikiranmu, semangatmu tuh gimana? Saya harus tenang. Kalau saya nggak tenang bahaya yang belakang Iya, bisa teriak. Itu pokoknya gimana? percaya diri aja, Kak. Percaya diri. Tanpa tahu setelah lewatin awan tebal itu apa yang terjadi tanpa kamu tahu pernah? Itu nggak tahu tuh, pasrah gitu kayak gitu. Ya, iya, Kak. Pokoknya semua mengarah ke instrumen aja. Instrumen itu. Iya. Di dalam instrumen Fokus itu ya. ada apa aja? Ada kayak pesawatnya miring. Itu kemana. layar ya? Iya, ada kompas. Oke. Ada DJI namanya. Baik. Luar biasa ya, besok nih kayaknya gimana ya, kita harus belajar juga. Itu kayaknya memang kerahasiaan yang tidak semua orang tahu ya, tetapi ini edukatif ya, nilai edukatif yang bisa Vanessa bagikan ke kita. Segitunya pilot ya. Berarti pilot tuh bener-bener nggak boleh diganggu ya, Vanessa ya? Iya, harusnya. Kalau pesawat manual, pesawat yang masih di bawah manual, Iya. pesawat kecil ya. Nah, beda sama pesawat besar apa yang Vanessa tahu? Kayak pesawat gede, Boeing gitu. Iya, bedanya kan di autopilot. Oke. Autopilot apa yang dilakukan sama pilot? Tetap standby juga. Tetap standby semuanya. Oke. Tetapi perbedaan yang signifikannya apa nih yang Vanessa tahu? Signifikan paling instrumennya lebih banyak ya pesawat besar daripada pesawat kecil. Oke. Dan lebih ribet juga ya. Iya. Oke. Nah, Vanessa sekarang kan sudah menjadi pilot ya. Berarti sudah membawa pesawat secara komersil? Oh, belum, Kak. Belum. Itu masih dalam tahap persiapan. Iya. Apa yang harus disiapkan supaya bisa membawa pesawat secara komersil itu? Kalau dari tahapnya kita kan harus melamar dulu ke maskapainya, Kak. Ada maskapai tidak? Iya, ada perekrutan pilot apa enggak. Baik. Setelah itu baru bisa. Setelah itu baru bisa. Yang Vanessa tahu contoh diterima, apa yang harus dilakukan? Langkah-langkah untuk bisa dipercayakan membawa
pesawat? Paling kayak ada tes-tesnya lagi sih Kak. Baik, tes lagi ya. Iya. Ini uji coba ya. Coba Pak. Kirain mungkin ada sertifikasi atau apa gitu yang dilakukan. Enggak sih Kak. Paling kan kalau udah selesai sekolah pilot kita udah dapat license. Oke. Jadi tinggal melamar aja. Tinggal melamar aja ya. Wow. Iya. Kepingin pesawat apa sih kamu sebenarnya? Sebenarnya pengennya sih ke perintis, Rute ke daerah mana yang pengen banget? ke Papua, ke pedalaman. Kenapa kamu pengen Tertarik aja gitu Kak. Kan kayak melayani ya? iya melayani. Benar. Papua nggak takut? Nggak. Biasanya kan banyak kan ya, kita lihat pemberitaan dan sebagainya. Tapi jiwa pemberani itu harus ada ya. Modal kata tanda kutip tomboy kamu tuh yang menjadi kekuatan kamu ya sebenarnya. Artinya tomboy dalam hal ini keberanian ya. Jiwa gentleman itu yang dimiliki oleh seorang Vanes meskipun perempuan ya. Gitu ya. Oke, pengen ke daerah mana kalau Papua? Pengen daerah kecil kayak mana ya? Ilaga ya. Oh, Ilaga. Ya, Oke. yang runway-nya pendek-pendek. Oke. Hayalan kamu apa Sane kalau suatu saat itu dapat kamu pengen melayani, pengen apa lagi di sana? Melayani sih Kak. Melayani ya. Oh, luar biasa. Semoga niat baik ini bisa ya. Iya. Oke. Kalau ke pesawat besar contohnya dikasih pilihan pesawat kecil, pesawat besar. Pasti kan kalau pesawat besar harus ada kuliah lagi ya. Iya. Atau ada tahap seperti apa lagi nih? Paling training juga Kak. Cukup training. Iya, training. Sekolah perlu juga. Perlu juga untuk pesawat besar. Itu butuh waktu berapa lama dari kayak kamu yang udah punya lisensi pesawat kecil kalau ke pesawat besar itu? Kurang lebih 6 bulanan. 6 bulanan untuk penyesuaian ya. Penyesuaian. Itu sekolah yang sama ada? Sekolah yang sama gimana? Yang kampus lama? Kampus lama enggak? Nggak harus kampus yang memang ini ya. Iya. Itu tidak terlalu susah sebenarnya kalau sudah punya pengalaman di pesawat kecil ya. Iya. Oke. Kalau disuruh memilih lebih suka pesawat besar atau pesawat kecil sih kamu sebenarnya? Saya sih pesawat kecil sih Kak. Kenapa? Kan orang lebih keren bawa pesawat yang gede Iya. gitu. Ke luar negeri gitu. Lebih dianggap hebat gitu. Iya. Sebenarnya yang hebat tuh pilot-pilot pesawat kecil. Tolak ukurnya seperti apa nih Vanes? Seperti pesawat kecil kan resikonya lebih tinggi. Benar. Iya kan kalau di pedalaman Papua paling lewat gunung. Waduh, benar. Iya. Dan belum tentu pesawat yang pilot pesawat Boeing bisa bawa pesawat Iya, kecil benar, melewati bisa. alam Papua. Bisa landing di runway yang pendek kan nggak semua pilot bisa Kak. Nggak takut Enggak. di atas tebing-tebing gunung begitu? Enggak ya? Enggak. Enggak ya. Oke, luar biasa. Nanti kita jeda dulu ya. Kita break lagi. Saya pengen seperti apa sih Vanes untuk beberapa tahun ke depan? Hal-hal apa yang masih belum sempat Vanes raih dan ingin raih gitu kan? Dan bagaimana pengalaman Vanes sejauh ini ketemu teman-teman, keluarga dengan posisi saat ini sebagai pilot muda. Karena kita tahu mungkin ada yang lebih tua dari Vanes juga baru mau sekolah pilot juga mungkin ada kan, bisa aja kan. Jangan kemana-mana, tetap di Manemna Show bercerita di sini.
pujaan mulia. Wanita Indonesia, cantik, anggun dan bijak, tahu tempatkan dirinya. Kini bebas berkarya, juga bebas bersuara, ikut membangun negara. Wanita Indonesia, cantik, anggun dan bijak, tahu tempatkan dirinya. Kini bebas berkarya, juga bebas bersuara, ikut membangun negara. Wanita Indonesia, cantik, anggun dan bijak, tahu tempatkan dirinya. Kini bebas berkarya, juga bebas bersuara, ikut membangun negara. FYI for Yay Info. Kok pucet sih? Kamu sakit ya? Aku ini takut ketinggian. Mau minum obat dulu nggak sebelum berangkat? Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih? Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya? Iya. Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok. Terbang? Kayak burung. Kok bisa? Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding. Takut Pramugarinya cantik-cantik loh. Masa sih? Di situ ada. Iya. Yaudah, ya. FYI for Yay Info. Manemna Show bercerita di sini. Ya, masih di Manemna Show bercerita di sini ya bersama pilot muda Merauke, yaitu Vanessa Chelsea Cahyadi. Kok namanya pakai Chelsea ya? Emang dulu Bapak suka kan Chelsea? Iya kayaknya deh. Iya ya.
Koko Jeva suka Chelsea kayaknya ya. Oke. Kayaknya Koko Jeva suka yang biru-biru ya. Oke. Ini udah lari kemana kita ngobrol ya. Oke, selamat pagi aja ya buat kakak lagi Bapak Jeffrey Cahyadi dan Ibu Yeni ya. Bisa panggilnya Mama. Nama Mama siapa sih Mama? Mama Yeni ya. Oke. Kalau lagi dengerin lagi nonton selamat pagi, anaknya saya culik dulu nih untuk sedikit berbagi edukatif ya kepada anak-anak muda di Papua atau di Merauke khususnya. Ya, Vanessa, ini kan pasti kamu juga pengen punya langkah-langkah ke depan seperti apa? Apakah akan menjadi sekolah lagi untuk mendapatkan lisensi yang lebih tinggi atau ada naik grade dan sebagainya? Sembari kamu juga ingin nanti akan mendapatkan perusahaan penerbangan untuk bisa membawa satu pesawat maskapai gitu. Gimana? Ya, nanti jadi bulan 3 ini saya mau lanjut sekolah untuk mendapatkan ATPL namanya, Kak. ATPL itu adalah Air Transportation Pilot License. Oke, fungsinya? Itu kita sekolah lagi tentang pesawat. Nanti habis sekolah baru saya mau masukin apply ke maskapainya. Maskapai. Apakah itu maskapai yang lebih besar? Paling pesawat kecil perintis. Tetap perintis juga ya. Oke, seperti apa pesawat perintis itu? Seperti karavan, Susi Air kayak gitu. Susi Air kayak begitu ya. Dan itu butuh waktu berapa lama tuh? Tergantung sih, Kak, untuk penerimaannya. Oke, baik. Nah, dari tadi kan kita ngomong nih, pasti kan orang dulu saya pengen sekolah pilot. Contoh dari mama ini kakak Vanes jadi pilot, saya mau jadi pilot. Pasti mama tanya, anak itu uang mahal atau itu mama cari uang dulu. Nah, range harga minimal punya uang berapa sih supaya bisa sekolah pilot? Jadi kalau sekolah pilot kan tahun ke tahun pasti beda range harga. Tergantung dolar dia ikutnya. Oh, terus dolar? Iya, tergantung dolar. Contoh yang Vanes bisa kasih gambaran, minimal kita punya uang berapa ratus miliar juta gitu atau gimana? Jadi 800 sampai 1 miliar. 800 harganya sampai 1 miliar. Iya. Itu untuk pesawat yang kecil aja. Iya, single engine. Single engine ya. Baik. Berarti kalau seandainya kalau Pemda atau suatu saat ada sekolah penerbangan membuka beasiswa, itu malah lebih baik ya. Iya, lebih bagus. Pengen nyampein apa berarti untuk anak-anak muda yang pengen jadi pilot, terutama kita punya adik-adik orang yang mungkin asli Papua nih. Bagi adik-adik ya yang buat pengen jadi pilot, ya berusaha dan berdoa. Jadi semua tuh pasti dibuat kelancaran, Kak. Tidak ada yang tidak mungkin. Iya ya. Baik, tetap harus pintar. Oke. Pesan apa sih yang bisa Vanes bagikan kepada anak-anak? Artinya pesan ini adalah kalau kamu mau sekolah pilot, apa yang harus kamu siapkan itu sebagai modal agar tes lolos dan bisa sekolah? Pertama percaya diri. Oke, percaya diri. Ya. Oh, luar biasa. Belajar, Kak. Belajar. Oke. Apa yang harus dikuasai pelajaran seperti apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris Paling memang banyak ya. Kayak tadi awal sempat dibilang ya. Mungkin apa fisika harus tahu atau pintar apa gitu sebagai modal? Enggak juga ya. Enggak juga sih. Kedisiplinan mungkin ya, Disiplin, karakter ya. Iya. Baik, itu yang memang harus dipersiapkan dari sekarang. Siapa tahu besok-besok kan ada sekolah pilot dan sebagainya dan itu beasiswa ya. Iya, benar. Ada batas umur nggak sih? Contoh kayak Kak Frankie nih, masih bisa nggak sekolah Masih pilot? bisa, Kak. Masih bisa? Masih bisa. Nggak ada batasan? Nggak ada. Iya, soalnya kalau kita nonton di luar negeri itu kan ada yang sampai rambutnya putih juga. Ini ya, tetap masih bisa. Masih bisa. Selama dia punya kesempatan lolos dan memenuhi beberapa persyaratannya. Baik. Nah, ini saya pengen kasih sedikit challenge nih untuk Vanessa. Biasanya kan kalau mau mendarat itu kan ada ngomong-ngomong tuh sama bagian ATC atau orang yang di darat tuh. Itu yang diomongin apa sih sebenarnya? Itu misalkan clear for departure. Oke. Terus untuk mau take off, udah di final pasti kita ngomongin ke ATC. Kalau kasih kabar gitu. Kalau kita saya mau turun di sini, saya udah di titik sini. koordinatnya begini-begini. Oke, boleh mungkin Vanessa bikin satu kalimat pendek. Anggap aja saya ATC-nya gitu ya. Oke, biasa saya ngomongnya apa? Gimana, Kak? Mau manggil duluan atau dipanggil duluan biasanya? saya panggil duluan. Kalau panggilnya biasanya apa pilotnya? Ya, Mahmud Tower, Papa Kilo Delta Charlie Alpha, ready for departure. Terus saya jawabnya apa dong? Clear for departure. Clear for Departure. departure. Yeah. Oke. Clear for departure. Yeah. Oke, sip. Kita mulai ya. Kita kasih challenge ya. Oke. Siap. Silakan pilot. Oke, Mahmud Tower, Papa Kilo Delta Charlie Alpha, ready for departure, runway 13. Clear over Clear for departure. clear for departure. Ya, kayak gitu. Oke. Terus kamu jawabnya apa lagi? Clear for departure, kita merit back ulang kata-katanya. Oke. Nah, setelah itu kamu menjelaskan keadaan bagaimana gitu, mungkin saya mau mendarat ketinggian gini itu gimana tuh? Ya, kayak kalau udah mau mendarat
Kita bilang Mama Tower, Papa Kilo Delta Cari Alpha on final. Artinya apa tuh? Udah mendekati runway. Contoh dari darat bilang, kok jangan turun dulu, kok puter-puter dulu. Itu pernah nggak? Pernah. Itu kenapa sampai harus, kadang-kadang kita bilang estimasi waktu 1 jam nih. Iya, Kok jadi pernah. 1 jam 15 menit Iya. atau 1 jam, itu kenapa sih? Itu karena ada traffic line, Kak. Oke, berarti Traffic line. ada di landasan gitu ya? Landasan. Ada pesawat yang mau naik atau yang lain Iya, turun gitu? Iya, benar. Bukan karena cuaca atau... Bisa karena cuaca, bisa karena di bandaranya ada kenapa, itu pasti ada aja. Itu yang ngatur semua dari ATC itu Dari ya? RC. Oke, dia yang ngatur untuk bagaimana Iya. pengatur lalu lintas ya. Baik, berarti emang harus benar-benar fokus ya. Iya. Berarti krusial saat mendarat dan mau terbang kah? Yang paling diperhatikan oleh seorang pilot gitu? Benar. Sekrusial apa? Contoh, Kalau fatalnya contoh. apa? Bisa terjadi itu apa? Iya, kalau kita nggak fokus pada mau landing, bisa saja kita ada namanya lampu guidance-nya bisa aja ketabrak, akhirnya bisa keluar runway. Waduh, oke, tergelincir dan sebagainya. Iya, bisa. Oke. Kalau terbang? Kalau terbang mungkin kita harus fokus sama mesinnya, kan ada instrumen mesin ya, kita harus fokus gitu. Itu sudah ya, makanya kan seorang pilot dia yakin kalau pesawatnya itu saya dari instrumen mesin itu ya. Instrumen yang dilihat tidak ada tanda aneh-aneh itu Iya, berarti pesawatnya benar. sehat gitu ya. Iya. Kalau gitu pilot paling sering nanyain apa sama teknisi? Teknisi Untuk kayak, memastikan bahwa saya bawa pesawat ini sehat nih. kayak olinya harus rutin diganti kayak gitu. Udah ditanyain gitu. Iya. Contoh kalau macam kita kan bagaimana cek bensin aman, aki. Nah, kalau mau naik kayak mobil kan gitu kan. Iya. Cek itu dulu. Kalau pesawat apa? Kita sebelum terbang harus ada namanya pre-flight. Jadi pilotnya sendiri yang pre-flight. Apa yang diperiksa? Ya. Bensin, fuelnya kiri kanan berapa, sisa berapa jam lagi kayak gitu. Baik, segitunya ya. Iya. Seprofesional gitu ya. Baik. Berarti bayaran seorang pilot menjanjikan ya. Iya. Apakah itu salah satu motivasi? Ya salah satu juga. Salah satu ya. Baik, karena tanggung jawabnya besar Iya. ya. Oke. Suatu saat 5-10 tahun lagi Vanes sudah ingin seperti apa? Saya ingin melayani di pedalaman, bawa pesawat kecil. Serius? Saya kira bantuin mungkin orang. 10 tahun lagi udah ini nggak pesawat besar gitu nggak mau ya. Kecil aja dulu ya. Kecil aja dulu. Kecil aja dulu ya. Baik, itu pengen ya 10 tahun lagi Vanes sudah bisa bawa pesawat artinya sudah punya jam terbang yang banyak gitu ya. Melayani ke daerah-daerah pedalaman. Ada nggak sosok tokoh pilot siapa sih yang menjadi idola kamu Ada. yang Namanya Joy Chelin. Joy Chell? Kayaknya beliau tahun lalu ya? Iya benar. Iya ada ya? Iya. Orang Cina juga kalau tidak salah ya? Iya. Dari Yang- Amerika dia. Ya, oh dari Amerika sorry ya. Dan yang jatuhnya di Sentani ya? Iya, Apa ya sosok beliau yang Iya, dia punya hati yang tulus melayani ke masyarakat kan. oke. Luar biasa ya. Terharu sih saya dengarnya. Artinya tidak semua orang ya ingin bertahan menjadi pilot di pesawat yang kecil ya. Kebanyakan kan ekspektasi mereka adalah pesawat yang lebih besar Iya. gitu kan, akan lebih keren dan gini. Nah, gimana respon teman-teman, orang tua dengan posisi kamu yang sudah menyandang pilot gitu? Pasti bangga kan. Untuk orang tua pasti bangga. Terus teman-teman ada beberapa juga yang seneng gitu. Akhirnya dari SMP yang cita-citakan udah tercapai. Oh, emang dari SMP sudah pernah ngomong sama teman-teman ya, Iya. pengen jadi pilot gitu ya? Iya. Oke, dan itu salah satu pembuktian kamu ya. Kalau memang saya bisa membuktikan gitu ya. Nilai kehidupan apa yang bisa kamu dapatkan? Artinya ini cita-cita saya dan akhirnya saya bisa dapat. Nilai kehidupan apa atau poin-poin kehidupan apa sih yang kamu dapatin? Bahwa perjuangan itu harus seperti ini gitu. Supaya kita bisa sampai di titik itu. Iya, kerja keras sih Kak. Kerja keras. Iya, bersyukur. Pray, berdoa juga ya. Dan itu yang memang menjadi apa ya? Sesuatu yang harus dipegang teguh gitu ya. Oke, baik. Ini siaran kita sampai ke pedalaman-pedalaman juga. Oh iya. Ke daerah-daerah pelosok, luar Merauke juga dengar melalui streaming, Facebook kita juga di Manemna Show dan akun RRI Pro 2 Merauke. Kamu pengen ngomong apa sih masalah dunia penerbangan? Apalagi kita tahu sekarang kan terjadi kecelakaan, ya kan? Kemudian juga banyak yang orang beberapa juga tentang pilot yang mungkin melakukan beberapa kesalahan, ya kan, narkoba dan sebagainya. Tapi kamu pengen ngomong apa aja bebas sekitar 1 menit. Iya, saya pengen ngomong kalau nggak usah takut deh naik pesawat.
karena sistem ini, sistem itu. Sebenarnya pesawat itu sudah dirancang untuk terkena masalah itu. Jadi sebelum penumpang naik ke pesawat baru keluar dari pabrik, dia udah dites dulu, dibikin stall, yang pokoknya training yang berbahaya. Kalau selama pesawatnya tidak kenapa-napa, berarti pesawatnya sehat. Kayak gitu. Contohnya kesambar petir gitu? Iya, kesambar petir itu pasti juga sebelum udah dirancang dari pabrik lah, katakannya kayak gitu. Jadi nggak perlu takut sih naik pesawat. Kadang-kadang kan orang jadi parno kan. Iya. Saya takut pesawat. Kemarin tuh pesawat atapnya kebuka. Kan pernah kan tahun berapa tuh kan ada tuh pesawat atapnya kebuka tuh. Aduh, saya takut. Kemarin asal di ekor ada tabakar, kena petir dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak perlu takut ya. Tidak perlu. Kalaupun itu ya kita juga harus berdoa ya sebenarnya kembali ke Tuhan Iya. Sang Maha Kuasa yang memang sudah mengatur kehidupan kita ya. Iya. Baik. Pengen ngucapin terima kasih untuk siapa saja yang selama ini support Ya, untuk dirimu. pertama untuk orang tua, Mhm. teman, sama instruktur yang sudah latih saya saja. Udah latih ya. Semoga bisa nonton atau nanti kita bisa kirim linknya ya. Iya. Oke. Siapa sih instrukturnya yang setia menemani? Wah, banyak lah. Banyak. Oke. Pengen merit kapan? Waduh, belum tahu. Belum tahu ya? Iya. Oke. Pengen cari suami pilot juga? Nah, itu belum tahu. Belum tahu juga ya. Oke, baik. Ini luar biasa ya Vanessa ya, obrolan kita santai. Meskipun menjadi pilot dari Merauke masih sangat sedikit ya, masih hitungan jari. Pramugari pun juga demikian. Tapi mungkin kehadiran kamu keren banget, pakai seragam. Sampai-sampai saya juga hari Jumat nih yang harusnya pakai baju olahraga, saya bilang nggak bisa nih. Saya punya narasumber pilot bajunya putih, saya juga harus pakai baju putih ya, supaya agak kopilot ya gitu. Saya jadi kopilot, Vanessa-nya jadi pilot gitu. Tapi ini bisa merangsang bahwa dunia penerbangan adalah dunia yang anak-anak di Papua pun juga bisa meraih dan mendapatkannya. Yang penting kayak tadi, poin-poin kerja keras, berdoa, ya kan. Ada beasiswa kalau kamu punya keterbatasan uang ya. Benar. Siapa tahu itu menjadi program pemerintah. Dan kita juga berharap siapa tahu melalui cerita Vanessa sebagai anak Merauke, siapa tahu pemerintah di era yang sekarang dia berpikir bahwa saya pengen bikin beasiswa. Ya, Oh ya kan, kita tidak salah, siapa tahu obrolan kita menjadi masukan juga untuk pemerintah membuka sekolah ataupun beasiswa penerbangan, karena di Papua juga sepertinya sudah ada ya sekolah-sekolah penerbangan ya. ya. Ataupun juga daerah-daerah yang terdekat dari Indonesia Timur kita. Oke, Vanessa, saya mau kasih kamu hadiah. Wah, ini siapa tahu kamu bisa pakai sambil Iya, Kak. minum-minum kan? Iya. Minum-minum di atas pesawat. Ini sebuah gelas mug. Ini tulisannya flyer. Oke, tentang Oke, keren, wajahmu dan wajahku. Iya. Dijaga baik-baik ya flyer Iya. yang tulisannya Manemna bersama Vanessa Chelsea Cahyadi. Nanti bisa diterima ya. Ya, makasih, Kak. Oke, terima kasih, kita tepuk tangan dulu. Oke, saya juga ucapkan terima kasih untuk semua sahabat Manemna yang sudah dengerin obrolan saya bersama Vanessa Chelsea Cahyadi, dan juga terima kasih kepada tim saya Agus Wahyu yang sudah menjadi PIC saya juga untuk program acara Manemna Show di edisi hari ini. Semoga bermanfaat. Ayo, kalau kamu bisa jadi pilot, kalau Vanessa bisa jadi pilot, kamu orang juga namek-namuk pasti bisa jadi pilot. Saya Kakak Frankie Wohel, undur suara. Selamat pagi dan salam kreatif. Biar ku rakit pesawatku